Iya, bisa kita mulai. Terima kasih udah nyampe ke sini semua. Kami dari tim kuasa hukumnya untuk Mas Nanang atau Mas Nanang Gimbal. Dan ini ada Pak Steven. Terus ini Mbak Yuli dan tim kita yang lainnya. Nah, di sini Mbak Yuli mau menyampaikan sesuatu yang kemarin belum sempat bisa disampaikan ya ketika kita ke rumah korban. Waalaikumsalam. Bu, maaf mungkin agak kencang suaranya. Enggak. Iya, enggak apa-apa, cuma agak apa-apa. Nah, kedengeran nggak sih? Ya. Bagaimana sih? Aku di sini mau minta maaf sama suamiku, sama saya, anak-anak, ya keluarga korban. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin udah sempat datang ke rumah, tapi belum ketemu sama istrinya. Nanti mungkin kita bisa ketemu. Minta maaf. Yang saya boleh bertanya apa ada? Dari setelah kejadian sampai sekarang berarti belum pernah bertemu sama istri korban. Iya, belum pernah ketemu dari awal kejadian. Saya kemarin sempat datang ke rumah almarhum, cuma bertemu sama ibunya almarhum. Mbak, ketika mau datang sempat infoin dulu nggak sih? Atau memang pihak sana sengaja nggak mau bertemu atau gimana? Kita info kemarin, kita info pada PT semua mau datang, tapi emang PT belum mau bertemu. Responnya mereka sendiri seperti apakah ketika pas datang kemarin ke sana? Kalau ibunya sih menerima aku dengan baik, tapi Pak PT belum. Yang disampaikan ibunya apa hari itu? Permintaan maaf. Nggak, maksudnya Dari pihak sana sananya. ibunya almarhum. Ibunya menerima permintaan maaf aku. Kedekatannya Apa yang mungkin udah apa sih? diusahakan mungkin kan sampai sekarang gitu dari yang kemarin belum diterima permintaan maafnya. Apa? Ada Apa upaya ya? lagi. Ada upaya. Ada upaya lagi gitu supaya bisa bertemu sama istri korban. Iya, nanti aku setelah aktifnya mau minta bertemu sama Teteh, minta maaf langsung kepada Teteh. Nah, kira-kira kapan tuh Pak untuk bertemunya lagi? Sudah dijadwalkan atau seperti apa? Untuk detik ini masih belum terjadwal karena masih ngurusin yang lain ya Bang ya. Cuma kita ada itikat baik untuk menghubungi lawyernya dulu sih. Ibu, tapi sebelumnya hubungannya dengan TAD baik kah atau seperti apa? Sempat ada konflik juga nggak sih? Aku hubungan sama Teteh tuh baik, nggak ada konflik gitu. Cuman pas ada somasi itu aku udah sendiri itu udah mulai nggak pernah negor gitu. Kalau papasan juga udah nggak negor. Sempet di somasi. Boleh diceritain mungkin Bu somasinya tentang apa? Ada, kita unjukin boleh. aja ya. Oh, berarti ada somasi ya, Bu? Oh iya. Setelah kejadian ada somasi atau seperti apa sih? Sebelum kejadian. Boleh diceritain Bu? Dia lagi buka dong. Ini aku unjukinnya kemana nih? Ke depan aja, Pak. ke depan. Nah, kan Ini kita berapa hari susah. sebelum kejadian? Itu 3 bulan sebelum kejadian. Oktober. Boleh diceritain Iya, nggak? isinya Ya, apa? mungkin Isi somasi. benang merahnya atau intinya apa tuh Kak? Somasinya Kak, kalau boleh tahu Kak. Berarti setelah rapat Sabar, RT itu ya? Sudah rapat RT terus kan Om Sandi berantem sama RT sambil sama tuh bawa pengacara, bawa polisi, udah selesai. Terus langsung dia selesai Pak RT sama si suami aku. Tapi itu dia nggak gubris, suami aku nggak gubris, udah dia gini aja. Sebelum sama siapa lagi? Sama Pak RT. Sempet debat sama Pak RT juga. Sebelum sama si suami aku dia debat sama Pak RT sampai manggil Mbak Pinsa, manggil pengacara. Bu, mungkin somasinya mungkin apa sih terkait? nah ya, somasinya terkait apa? Kalau mungkin boleh dulu. Bacain intinya mungkin Bu.
biasanya ketika ketika Mungkin apa yang diinginkan almarhum dari semua itu. mau aku bacain? Ini Boleh dari- bacain aja. Dari sini. Ya. Assalamualaikum Mama Alia. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan somasi kepada suami Mama Alia dikarenakan pada malam itu suami Mama Alia diduga ingin menyerang saya. Saya ada videonya duduk di dekat bandar melotot pada saya. Lalu pindah ke bangku dekat Bang Gufron. Lalu Pak Gufron berkata sudah itu terlihat. Saya memberikan somasi ini kepada suami Mama Alia. Maaf langkah saya lakukan. Terus dari jawab, Waalaikumsalam. Kita sama-sama duduk di sini bersama, yang terbaik bagi lingkungan kita, Om. Kalau Om semua dengan cara praduga dan menduga-duga mencari kesalahan dari setiap manusia, apa artinya kita musyawarah bertetangga? Kita sama-sama saling tidak kenal dan akhirnya kita jumpa dalam wadah RT 5. Saya hanya mengajak sama, ayo Om kita duduk bareng-bareng. Kata Mbak Yuli ya. Kalau bicara untuk lingkungan hayo, tapi kalau sudah ada indikasi penyerangan massa, indikasi penyerangan massa ya, yang di sini disebut bukan pribadi ya, indikasi penyerangan massa itu dibilang untuk yang terbaik buat lingkungan itu berbeda, yaitu kita balikan saja pada keputusan keluarga Mama Alia. Waduh. Terus itu masih panjang ya. Ini kan somasi. Ini somasi mau digubris mau enggak ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan somasi. Per tanggal berapa itu Mbak kalau boleh tahu? 8 Oktober 8 Oktober. 28 Oktober 2024. Tapi itu kan masih enggak, gimana Bang kemarin masih enggak diladenin ya sama kita. artinya dari pelaku atau tersangka ini atau Nanang Gimbal ini berusaha untuk menghindari konflik sebenarnya. Dia berusaha untuk menghindari konflik, dia tidak menggubris dan menjauhkan dari masalah. Namun sikap dari almarhum itu terus mencari gara-gara, mencari konflik itu sendiri gitu kan, sampai terjadi peristiwa penikaman tersebut. Kalau satu konflik itu yang Nanang itu bermasalah sama siapa aja? Selain sama almarhum. Masalah itu nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Dia orangnya diam, tertutup, gitu, nggak pernah interaksi sama orang. Jadi, tapi kalau misalnya tegur dia tetap, nah gitu nyapa gitu. Tapi dia nggak mau ikut campur urusan orang, sama aku aja. Nah, itu nggak banyak bicara, apalagi sama orang. Tapi sempat cerita nggak sih pernah mungkin ada masalah sama siapa Ya. cerita ke Mungkin ibu tahu inti masalahnya apa sih? Dia di awal nggak pernah gitu? cerita, malah pas masih ini aku nggak cerita sama dia, malah yang kita malah temennya. Terus kita udahlah masih diladenin gitu, enggak. Mas, mungkin tadi bentuk gara-gara yang dicari sama almarhum itu seperti apa? Sikap ya, sikapnya, ucapannya, dan almarhum tidak segan-segan untuk melakukan bukan penyerangan secara frontal ya, tapi secara klinis ya, mungkin dengan cara menatap, melotot, mencari gara-gara. Contoh dia belum apa-apa sudah turunkan pengacara, bawa babinsa segala macam, yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara keluarga, dan itu masalah kecil gitu. Itu bukan pas itu doang. Dan itu bukan untuk ini. Dan almarhum punya masalah itu nggak cuma sama Pak Nanang Gimbal ya, sama lingkungan sekitar juga ada ya Mbak ya. Ada. Jadi memang ya bisa dibilang mungkin ya troublemaker kali ya. Seperti itu. Artinya dari pihak Nanang Gimbal ini selalu berusaha untuk menghindari konflik, tapi dari yang bersangkutan dari almarhum malah mendekati konflik itu sendiri. Boleh apa memang benar Mas Nanang ini sering direndahkan gitu sama Mas Sandi sampai akhirnya puncaknya kemarin kejadian penikaman di berapa minggu lalu gitu? Ya tidak terencana ya. Peristiwa itu kan kalau suami saya itu orangnya diam, kalau nggak ada asap mungkin nggak ada gitu ya, nggak ada api. Jadi suami aku tuh benar-benar nggak mau ikut campur urusan orang, nggak mau. Jadi mungkin ya karena direndahkan kan, diludahin,
4 hari kan dipegang sama polisi, mungkin polisi penyidikan itu dia WA suamiku kan. Nah akhirnya dibalas tuh sama dia, salahin lo Sandi, kenapa ngeludahin gue gitu. Terus ya udah tuh sejak itu dilacak sama polisi. Direndahin ini bukan cuma di hari itu aja Bu, kalau nggak salah menurut informasi yang saya dapat itu. Apakah memang udah sejak lama Bu itu direndahin Mas Nanang, jadi kemarin tuh udah puncaknya aja gitu? Ya mungkin ya itu emosi yang karena diludahin itu aja. Kemarin-kemarin kan dia nggak tegur sapa, cuman kalau lewat ya diam-diaman. Bu, kata kejadian pas beliau pulang terus sempat melarikan diri gitu kan, bisa dibilang ada penyesalan nggak sih dari sana ketika bicara dengan dia? Iya, dia aku ketemu kemarin gitu, dia bilang gitu, maaf nih saya, dia nyesel nggak ada niat membunuh gitu. Itu emang spontan gitu, dia ngeludahin, intinya katanya dia ngeludahin gue gitu. Ibu istrinya Almarhum kan sempat bilang katanya ibu membantu Mas Nanang melarikan diri. Coba tanggapannya gitu. Iya. Itu semua nggak benar. Pas saat kejadian aku nggak ada di tempat ya, maksudnya dengar itunya pun, maksudnya ada teriak tusukan itu aku nggak dengar. Aku lagi nyuci di dapur di belakang. Itu kejadiannya emang dekat tapi aku benar-benar nggak dengar. Nah pas ada itu tetangga kan teriak-teriak, baru aku keluar, ada apaan gitu. Pas aku keluar, ini Om Sandi berdarah-darah, kayaknya ada maling motor tapi motornya ada gitu. Terus aku tetep tuh, nah pas yang menolong Om Sandi itu balik kan, dia gini, Mama Alia Gimbal mana? Om Sandi nyebut nama aku Gimbal gitu. Nah sejak itu tuh aku langsung pucat, terus nggak tahu, terus aku bilang tadi sih habis nganterin anakku sekolah tapi nggak tahu lagi kemana gitu. Pas itu masih kan ada eskul tuh di sekolah hari Minggu. Terus aku langsung balik ke rumah, nggak keluar lagi. Aku bener gak ini suamiku, bener gak gitu. Udah aku nggak keluar lagi. Pas itu langsung aku polisi pada datang nanya, terus aku dibawa. Ibu bener nggak sempat minta tolong ke tetangga sebelah bahwa ada keributan di samping rumah? Sama Om Jaung. Iya, iya Om ada ribut-ribut no Om gitu. Aku sempat ngetok Om Jaung. Udah. Jadi selama itu kayak jalan berdiri berdiri hari kejadian tuh Selama kan ada yang bilang aku katanya beriringan, itu nggak benar. Aku nggak beriringan sama suamiku. Aku nggak tahu kejadiannya. Bu, katanya infonya juga Mas Nanang sempat nggak terima waktu ditegur Mas Andi soal suka minum-minum gitu. Itu gimana? Karena mempengaruhi remaja sekitar katanya. Oh iya, minumnya koleksi. Itu botol minuman itu emang suamiku kan orangnya seni ya. Jadi dia tuh suka buat majang-majang gitu, buat dipajang-pajang, botol-botol bekas, jadi pajang-pajangin buat koleksi. Jadi nggak ada kegiatan minum-minum gitu di sekitar rumahnya? Iya, nggak ada. Jadi diperjelas ya, mungkin kan selama ini di luaran itu image-nya, oh dia peminum, dia pemabuk, banyak botol minuman. Dan memang iya, banyak botol minuman, tapi botol minuman tersebut tidak lebih, tidak bukan hanya koleksi, karena memang dia kan orang seni juga ya. Botol-botol minuman tersebut hanya dipajang sebatas untuk koleksi saja. Dia bukan seorang peminum, pecandu minuman berat, bukan, tapi hanya sebatas negatif ya. Udah dites alkohol juga itu negatif, jadi memang dia itu hanya untuk koleksi semata, itu aja. Narkoba juga sudah semua negatif. Kalau memang dia pecandu, otomatis hasilnya juga positif. Suamiku emang apa sih, penampilannya aja seperti itu dia. Tapi namanya orang film ya, dia baik. Oh, mungkin untuk kasus hukumnya Nanang sendiri? Kalau kasus hukumnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan suratnya juga sudah dilempar ke kejaksaan ya. Kejaksaan Bandung ya di sini. Itu ancaman hukumannya sih ancaman hukumannya di sini sudah pidana sudah, pasalnya sudah.
Ya, untuk ancaman hukumannya dia ada di pasal 354 sama atau atau apa tadi 338 dan 354. ya, tapi atau ya bukan dan. Ancaman hukumannya karena menyebabkan kematian itu 10 sampai 15 tahun penjara. Namun kita perwakilan dari keluarga ingin mencoba lakukan mediasi lagi ke keluarga korban. Semoga dari keluarga korban dapat memaafkan. Jadi setidaknya itu bisa disampaikan di pengadilan. Berharap dapat pengurangan hukuman nantinya. Mbak Yu. Belum. Ini kalau suratnya sudah disampaikan ke kejaksaan, hanya tinggal tunggu aja proses persidangannya. Nanti kalau sudah keluar pasti kita informasikan. Bu Alia mungkin udah Bu Ayuli. Untuk menanam sendiri Jadi kelewat kan. Alia. Udah tahap 2. hanya tinggal menunggu jadwal persidangan. Tinggal nunggu ya, tapi sebelum itu kan pindah dulu dari Polda. Kita pindah dulu di tanggal rencana itu di awal bulan. Cuma kemananya belum tahu. Berarti tersangka belum dilimpahkan ke Kejaksaan mananya belum tahu, ke pengadilan mananya belum tahu ya. Tapi karena kemarin kejadiannya Cibarusa kan mau nggak mau memang harus ke Jawa Barat kan, Bandung kan, gitu. Kondisi Semoga nggak kesana ya. Ya. Tahu sekarang. Kondisi Mas Nanang mungkin sekarang seperti apa? Aku belum ketemu lagi, kemarin ketemu pas itu ya Mbak. Yang kemarin ke Polda, yang setelah dari rumah almarhum, kita ke sana. Sampai sekarang aku belum ketemu. terakhir ketemu kondisinya gimana, atau mungkin ada yang disampaikan? Dia menyesal, dia nggak ada niat bunuh, menyesal, minta maaf pada keluarga korban, saya, juga anak-anak yang ada ini. Nah, untuk mempertegas saja berarti si Nana ini spontan ya, Spontan. bukan Iya, direncanakan. Bukan direncanakan, apalagi menyiapkan ya alat pisau tersebut untuk lakukan penusukan, tidak. Jadi spontanitas saja karena memang dia merasa harga dirinya terinjak-injak dengan diludahi seperti itu, otomatis pastilah yang namanya laki-laki kan bangkit emosinya sampai terjadi peristiwa tersebut. Intinya tidak direncanakan, ini terjadi secara spontanitas. Kalau direncanain kayak nggak mungkin di komplek yang sama juga deh Mas. Dan di samping rumah gitu kan posisinya kan. Saat kejadian itu si Nanang itu sana itu sempat pulang ke rumah apa udah lost kontak dengan keluarga? Setelah penusukan, Ya. aku setelah penusukan aku nggak ketemu lagi dia. Nggak tahu, aku pokoknya dia udah nggak ada, sepeda motornya sama orangnya udah nggak ada. Jadi aku tuh di dalam nggak keluar lagi. Ibu nyoba hubungin nggak sih Bu? Iya. Terus tapi nggak aktif. Semua coba hubungin, karena waktu itu kita udah mulai dari hari Minggu ya, udah megang Nanang ya Minggu sore, cuma belum, karena beliaunya pergi gitu kabur, kita udah coba hubungin ya, WhatsApp melalui teman-temannya yang di situ. Nanang udah serahin diri baik-baik, pulang, ingat anak istri, pokoknya semua itu udah ngebahas ya Bang ya. Itu yang nemuin ponakannya pas saat itu suamiku minta uang ya, dikirim tuh ke Dana. Nah pas itu dia ngambilnya di Kerawang, ini di Lacak. Ibu Mbak, kondisi anak-anak gimana? Kondisi anak-anak. Untuk saat ini alhamdulillah udah membaik, tapi masih suka pada bengong gitu, suka nanyain, Bu bisa ketemu sama bapak gak? Bu gimana kasih penjelasannya Bu ke anak-anak seperti apa? Iya nanti bisa ketemu, pokoknya bapak itu orang baik ya, aku bilang gitu. Kecuali perbuatannya nggak baik, ibu ini coba ngomong gitu. Ada rencana bawa anak-anak ini nggak Bu jenguk? Nanti sama papa ada rencana. Artinya sebenarnya anak-anak tahu ya? Anak-anak tahu, kita juga aku sama Steve juga lagi berusaha untuk bawa ke psikiater ya, kita lagi urus.
terus mereka ngerti, mereka tahu, tapi Bu Yuli ngasih tahu perbuatan bapak tidak bisa dibenarkan, tapi bapakmu orang baik gitu. Anak-anak ngerti. Bu Yuli mungkin